Halo Sob Lovers Incas, apa kabar? Selamat datang kembali di Daily Reading. Ya, pesan semesta untuk kamu hari ini. Oke, sorry guys ya kalau saya membuat daily readingnya itu, uploadnya itu agak siangan gitu. Karena ya saya memang banyak pekerjaan, tetapi saya tetap berusaha ingin melakukan yang terbaik ya, karena mimpi itu memang harus diwujudkan dalam bentuk nyata begitu ya, agar nggak hanya menjadi mimpi aja gitu ya. Dan saya membaca kartu itu memang berdasarkan dari intuisi saya dan nggak bisa kayak dipaksa gitu ya, nggak bisa dipaksa. Makanya kadang klien-klien saya yang melakukan personal reading itu, walaupun memang asisten saya menjanjikan 3 hari bahkan lebih begitu ya kan, terkadang itu bisa lebih, bisa mundur jadi 5 sampai 6 hari bahkan lebih gitu. Itu sebenarnya bukan karena saya mendahulukan yang lain atau apa. Memang intuisinya belum bisa bekerja, dan ketika hal itu saya paksakan, hasilnya itu biasanya tidak akan memuaskan ketika dipaksakan ya. Apalagi saya tidak melayani hanya 1-2 orang aja gitu. Saya juga harus coaching, sementara saya hanya sendirian begitu ya kan melakukannya. Jadi ketika saya lelah, habis dapat negatif energi, jadi saya butuh waktu untuk healing dulu, membersihkan energi yang negatif itu, memperbaiki situasi energi saya yang terkontaminasi itu ya kan. Dan apalagi kalau full moon begitu ya kan, habis seperti kemarin itu gerhana bulan, itu saya sakit, biasanya itu badan saya tuh sakit semua, dan saya itu bisa 3-4 hari itu biasanya berbaring di tempat tidur aja. Bukan karena ingin malas-malasan, tapi memang benar-benar badan saya tuh kayak remuk redam gitu, kayak abis digebukin. Saya juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Jadi waktu-waktu yang seperti itu saya gunakan untuk bermeditasi, biasanya melakukan meditasi. Bahkan saya lupa untuk makan ya. Ketika full moon, setiap full moon pasti begitu. Apalagi kemarin gerhana di Scorpio. Scorpio itu kebetulan zodiak saya, planet-planet itu banyak ngumpul di Scorpio. 5 planet itu ada di Scorpio ya, bintang-bintang itu. Venus, Mercury, Pluto, Matahari, Proserpine, itu semuanya ada di Scorpio. Dan itu sangat sangat berperan sekali di dalam sisi kehidupan saya gitu ya, dalam saya menjalani hidup saya, keseharian saya. Oke, ya sorry, itu hanya sekedar cerita singkat aja, jadi supaya kalian tidak bertanya-tanya kayak kesannya saya itu nggak konsisten gitu ya kan. Bukan itu maksud saya, dan saya selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik untuk sahabat Sob Loversnya Incas, terutama apalagi yang setia dari awal hingga saat ini ya, mendukung saya walaupun mungkin mereka belum melakukan personal reading ya kan. Oke. Untuk baiknya gimana ya, coba deh tuliskan komen kalian. Mungkin kalian punya ide-ide ya, supaya saya bisa memberikan giveaway untuk kalian. Mungkin hal yang menarik begitu yang perlu saya lakukan ya kan, supaya kalian lebih senang begitu menikmati hasil readingan saya, dan saya pun juga makin lebih termotivasi lagi
ya kan. Terkadang komentar-komentar dari sahabat-sahabat Incas itu ya, Sublovers Incas itu yang sering komen-komen itu bisa jadi motivasi tersendiri loh untuk saya gitu ya kan, untuk saya membuat kemajuan dari konten-konten yang akan saya buat begitu ya kan, readingan-readingan yang saya buat itu maunya seperti apa begitu ya kan, walaupun memang saya harus bebal gitu ya kan karena kan kemampuan setiap individu itu kan berbeda-beda ya kan. Nah, ada yang harus diomongin terus baru ngerti, harus ada yang pelan-pelan ngomonginnya gitu, ada yang dengan sekali aja ke trigger udah dia langsung kena, bisa ngerti, paham gitu, sekali dua kali paham. Ada yang ke trigger terus besoknya ngambek nggak mau lagi, ada juga. Ada yang udah dapat omongan kata-kata keras mungkin dari saya tapi dia ketawa-ketawa aja, entah ketawanya ngerti atau tersinggung atau bagaimana gitu ya kan. Saya sih no comment gitu ya kan. Nah, tapi saya balik lagi tanya, apakah dia tersinggung atau enggak? Alhamdulillah rata-rata ya klien saya, walaupun kata-kata yang saya katakan itu, apalagi kalau mereka itu coaching, ya memang kata-kata keras itu adalah kata-kata yang membangun ya sebenarnya. Nah, bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk membangun supaya teman-teman itu sadar gitu ya kan, dan lebih aware pada diri sendiri, nggak halu-haluan mulu gitu ya kan. Oke. Ya, untuk sahabat Sublovers Incas yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini ya. Dan nikmati juga kalau kalian ingin melihat readingan bulanan, silakan ke Princess Tarot and Coaching ya. Di situ sudah saya upload untuk kehidupan dan karir finansial untuk bulan Juni, tapi untuk love readingnya mungkin akan menyusul, dan twin flame juga maskulin, feminin di situ ya. Dan mudah-mudahan di channel ini Incas juga bisa membuatkan readingan untuk soulmate dan banyak lagi variasi-variasi lain, konten-konten lain seperti pilih kartu ya kan. Nah, karena di channel yang satu lagi itu saya tidak membuat lagi untuk pilih kartu atau pick a card guys. Jadi kalau kalian yang suka untuk melihat pick a card atau ya daily message, daily reading, pesan dia atau apa itu, silakan nikmati di channel ini. Oke, untuk kali ini adalah daily reading untuk semua zodiak, tidak tergantung gender, karena saya akan membacakan energi untuk hari ini. Walaupun mungkin saya membacanya hari ini, mungkin berlakunya kepada kalian itu besok, lusa, atau bahkan mungkin sudah terjadi ya. Jadi setiap individu itu pasti akan berbeda intensitasnya. Oke. Celebration selanjutnya. Oh, kering, sorry, saya minum dulu ya. Oke, saya akan mengambil 3 kartu untuk melihat potensial ya energi hari ini untuk Sublovers Incas, untuk teman-teman ya yang mengikuti channel ini, dan mudah-mudahan resonate untuk kita semua. Oke, divination. Oke, 1 card more please, darling. Oke, thank you. Inner child.
sih kelihatan ya. Oke, dan di overall of energinya di sini hope. Hope is always there. Even if we can see it, optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Jadi harapan, jangan pernah berhenti bermimpi. Oke, dalam situasi apapun berani bermimpi, maka nothing impossible. Kata impossible itu, nothing impossible itu saja berasal dari kata dasar possible. Jadi kenapa kita harus pesimis ya guys? Jadi jangan pesimis, karena di sini harapan adalah selalu ada di sini. Begitu ya di sini katanya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berharap atau bermimpi, begitu ya kan. Kalau kamu berhenti untuk bermimpi, ya maka impian itu berarti sudah hilang, maka tidak akan pernah ada hal apapun. Ketika di saat kita tidak bisa melihat apapun, tetaplah berpikir optimis dengan harapan kita tersebut, karena hal tersebut akan membawa kesempatan, ya, akan membantu kita keluar dari situasi negatif dan akan menuju ke situasi yang lebih positif. Situation into a positive one, ya kan, ke sesuatu hal yang positif. Jadi tetaplah berpikir positif bahkan di dalam situasi negatif sekalipun. Dan situasi hari ini ya, celebrate di sini, celebration si dua orang yang seperti berdansa ya, cantik sekali gambarnya. Get ready to let your hair down and celebrate. It is time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Oke, sekarang waktunya untuk berpesta, celebrate ya, perayaan ya. Waktunya untuk pergi dan menari, bermain, dan menemukan suatu hal yang kita senang, begitu, melakukan sesuatu yang kita inginkan, begitu ya kan. Jadi dengan mewujudkan harapan kita itu, kita harus melakukannya. Nggak cukup hanya dengan bermimpi aja guys, tapi kita juga harus mewujudkan impian kita itu. Ya, mewujudkan impian kita itu jalannya bagaimana, begitu ya kan. Definition, embrace your power of definition, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clarity. Oke, ini mungkin untuk beberapa orang ya yang memiliki kemampuan seperti bisa melihat gambaran yang lebih luas ya. Hari ini memang bulan itu sedang ada di Capricorn ya. Di berapa derajatnya Capricorn? 15 derajatnya Capricorn saat ini. Situasinya hari ini tuh memang waktu yang tepat untuk melakukan semua kegiatan yang membutuhkan responsibility, itu tanggung jawab ya, dan membutuhkan disiplin, usaha praktis ya, seperti masalah karir, membuat rencana, dan investasi yang bersifat praktis ya. Dengan bulan yang saat ini ada di Capricorn itu, kita seperti menjadi sadar, begitu, akan kebutuhan untuk menciptakan perencanaan dan memperbaiki struktur perbaikan atau ya
dalam perencanaan masa depan kita. Dan di sini kita juga secara naluri ya memiliki kesadaran bahwasanya waktu tidak akan pernah menunggu kita, begitu ya kan? Dan kita memiliki motivasi yang kuat untuk mendapatkan kesuksesan ya, karena mewujudkan kesuksesan itu adalah hal yang paling penting. Ketika bulan berada di Capricorn itu memang kita memiliki energi atau sumber daya yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut, karena ini akan memberikan pengaruh yang mungkin memang agak sedikit depresi, begitu ya kan, karena berhubungan dengan status sosial ya. Tetapi sangat produktif jika kita bisa melihat dengan memaksimalkan waktu yang kita miliki dengan tidak membuang banyak-banyak waktu, tetapi kita bekerja lebih produktif dengan tanggung jawab, tekun begitu, menekuni pekerjaan kita tersebut ya. Jadi meskipun ikuti begitu ya kan, kendalikan hidup kamu dan impian kamu tersebut. Jadi ikuti impian kamu, tetapi jangan jadikan impian itu sebagai obsesi ya, jangan terlalu terobsesi ya, ambisius begitu ya kan. Tetapi kembangkan imajinasi, ini sama seperti imajinasi, dan biarkan imajinasi itu membimbing kamu, begitu ya kan, atau intuisi, izinkan intuisi kita membimbing kita, tetapi jangan biarkan impian atau intuisi kita itu menguasai diri kita, begitu ya kan. Mimpi, imagine itu menguasai kita. Kalau hayalan-hayalan kita atau impian-impian kita itu terlalu menguasai, akhirnya kita tidak bisa menggunakan pikiran kita secara rasional ya. Dan meskipun kita memiliki banyak impian atau suatu hal yang kita inginkan, begitu ya, hayalan kayak kalau di Rider Tarot itu Page of Cup gitu ya kan. Tetapi biarkan kaki kita tetap berada di tanah, artinya ya kan, walaupun kita berada di atas, jangan lupa di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak ya kan. Nah, jadi jangan lupa akar kita itu harus lebih kuat daripada atas, karena atas itu kan sering ketiup angin begitu ya kan. Nah kalau akarnya nggak kuat nanti tumbang gitu ya. Jadi jangan tinggi-tinggi guys ya. Dan dengarkan intuisi kamu, lalu percayalah pada impian kamu tersebut ya, karena kamu memang tidak selalu bisa untuk mengubah sebuah situasi, tetapi kita selalu memiliki kemampuan untuk bisa mengubah sikap kita ya, memperbaiki sikap kita, tidak lagi seperti di masa lalu ya, yang dimana mungkin kita sering menunda-nunda, termasuk saya juga. Itu tuh udah jadi kebiasaan ya guys ya, menunda, antar dulu deh gitu ya kan. Nggak taunya habislah waktu gitu ya kan. Nah jadi mulai hari ini ya kita sama-sama untuk jangan lagi ya membiasakan diri untuk menunda-nunda suatu hal yang memang pernah harus dilakukan. Jadi lakukanlah apa yang memang seharusnya dan bertanggung jawab atas apa yang memang sudah menjadi tugas kita ya di situ. Oke, seperti itu dari kartu-kartu itu. Dan sekarang saya akan menarik 12 kartu untuk melihat dari tebaran kartu tarotnya. Seperti apa situasi kemungkinan yang terjadi ya di sini. Oke. Saya akan menarik 12 kartu yang mewakili dari 12 zodiak Aries, Taurus. Energinya apa yang diberikan oleh
Oke, Page of Swords, Gemini. Oke, untuk teman-teman Gemini yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Ya, oke, kabar baik. Oke, ini tuh juga perubahan tentang pergerakan cepat. Lalu Cancer, energinya yang diberikan oleh Cancer hari ini seperti apa? Ya, Cancer, Leo. Oke, satu lagi Virgo ya. Virgo, Libra. Scorpio. Sagittarius. Oke. Capricorn. Thank you. Aquarius. Oke, hari ini tanggal 29 Mei juga bertepatan dengan ya Merkuri retro ya, retrograde. Mungkin untuk di Indonesia besok mungkin ya, mulai ntar malam deh. Oke, dan Pisces. Oke, tanda air. Jupiternya ini udah duluan. Jupiter saat ini sedang ada di Pisces ya. Itu keberuntungan, kesempatan sebenarnya untuk opportunity. Oke ya, Ten of Wands ya. Oke, saya sudah menarik 12 kartu energi dari ke-12 elemen zodiak ya, atau energi dari ke-12 zodiak yang ada. Karena sebenarnya kita itu memiliki, dalam horoskop itu memiliki semua zodiak itu guys. Karena di dalam bercat kita itu nggak bisa kalau hanya 11 aja misalnya gitu ya kan. Nah, tetapi memang ada yang lebih dominan ya, tergantung penempatan planetnya. Ada yang enggak terlalu dominan, tetapi ketika transit hal itu akan menjadi dominan. Ya kan, chart natal dan transit chart itu kan berbeda ya kan. Oke, panjang lebar lagi nanti kalau saya mau menjelaskan hal itu. Dan hari ini ya, oke, ini tentang kestabilan memang ya, situasi ini waktu yang tepat untuk tanggung jawab memang ya. Energi bulan di Capricorn, kita hari ini seperti benar-benar mencari cara kayak ingin menerapkan logika kita itu untuk bagaimana caranya supaya kita itu bisa sukses gitu ya kan, dengan dimulai dari diri kita sendiri ya. Sukses itu ya sebagian orang itu secara pribadi, personality ya, kesuksesan itu diraih, hanya bisa diraih apabila orang itu yang mau sukses ya. Walaupun orang tuanya memang sudah sukses, bukan berarti dia itu sukses orang tuh ya kan. Misalnya memang dari keturunan dia dari keluarga yang memang sudah kaya. Kaya itu belum tentu sukses guys ya. Orang kaya itu bukan sukses. Sukses ya mungkin dia memiliki banyak harta ya, mungkin karena turun temurun, tapi belum tentu dia sukses ya. Tetapi orang yang sukses sudah pasti akan kaya. Kaya apa dulu ini ya tergantung ya, karena kekayaan sejati itu tidak melulu berbicara tentang hal yang bersifat materi. Oke, kebijaksanaan itu juga termasuk kekayaan. Oke, dan
eh, di sini mungkin selama ini kalian merasa bingung, nggak tahu, kita ada kebingungan ya, perasaan nggak tahu apa yang harus dilakukan ya. Nggak perlu bingung ya, bagaimana caranya, memulainya dari mana untuk bisa menciptakan perubahan itu ya. Jika memang kita seperti kayak buntu gitu ya kan, karena banyak yang dipikirkan, bukan hanya satu hal aja yang dipikirkan, maka berhentilah dulu sebentar gitu, istirahat, jedah ya kan, karena kita memang tidak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu itu dalam waktu yang bersamaan gitu ya kan, atau berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan, itu nggak bisa. Kita akan kerepotan, bolak-balik, akhirnya kita stres sendiri ya, kayak gini nih jadinya. Nah, jika memang sudah seperti ini situasinya, kalian bisa mungkin meminta support dari keluarga, rekan-rekan, teman-teman, membantu ya kan, meminta advice, saran-saran dari mereka ya, supaya mereka bisa, biasanya ya keluarga atau orang-orang terdekat, orang-orang tersayang, terkasih di sekitar kita itu, mereka itu bisa memberikan penilaian kepada diri kita, apakah memang hal yang kita lakukan ini sudah baik, sudah benar, atau perlu dikoreksi lagi, begitu ya kan. Nah, mungkin mereka bisa memberikan opsi-opsi ya kan. Di sini fungsinya bukan mereka harus memberikan penilaian, oh kamu harus begini terus kita lakukan, enggak, tapi kita saring lagi ya kan, kita minta saran, mengkoreksi kira-kira hal yang perlu diperbaiki itu apa, dan kita pikirkan lagi apakah memang benar seperti itu ya kan. Dan kita jangan marah juga kalau dikoreksi gitu ya kan. Kalau langsung menyangkal ketika orang mengkoreksi kita, nah itu sulit kalau orang yang kayak begitu ya kan. Tapi cukup kita dengarkan aja, dan nggak ada ruginya juga kok mendengarkan. Dan jika memang kita merasa buntu, ya nggak perlu malu untuk minta saran atau bantuan dari keluarga atau teman-teman kita. Mungkin mereka memiliki hal yang bisa mereka berikan ke kita, yang mereka bisa wariskan, agar kita bisa punya kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan itu. Di sini akan ada kesempatan itu, harapan ini bisa diwujudkan ya, jika kamu itu lebih tahu value-nya kamu ya. Di sini nilainya diri kamu yang sebenarnya di situ ya guys. Jadi nilai yang sebenarnya itu bukanlah tentang harga ya di sini, tetapi kualitas terbaik diri kita, begitu ya. Strive not to be a success but rather to be a value ya. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mewujudkan kesuksesan kita secara finansial atau yang bersifat materi, tetapi kita cukup wujudkan dulu di sini ya kan, tentang hal yang benar-benar diri kita, begitu ya, keasliannya kita, maka kesuksesan itu akan datang di sini ya kan. Perubahan dimulai dari diri kita, dan kita perlu untuk berhati-hati dengan hal-hal yang kita inginkan itu. Jangan sampai impian-impian kita itu seperti tadi saya katakan ya, jangan biarkan imagine atau imajinasi kita itu menguasai diri kita, karena di sini banyak sekali pilihan-pilihan, mungkin godaan-godaan, kehaluan-kehaluan yang dimana ini mungkin akan membuat kamu lelah ya kan, atau ini sudah ada yang terjadi, kelelahan, keletihan ini ya secara harfiah ya. Jika memang kamu sudah merasa lelah dengan pilihan-pilihan atau halu-haluan itu, ya cobalah untuk istirahat sejenak, berhenti dari hiruk pikuk itu, dan ya lepaskan beban ya. Mungkin lelah, capek ya karena pekerjaan yang banyak begitu ya kan, tetapi lelah kamu itu akan terbayarkan dengan kesempatan atau ya ini
inner child, ya kan? Dengan kamu menunjukkan kualitas terbaiknya kamu di sini, ya. Kualitas terbaik kamu, kebijaksanaan kamu, membangun pondasi yang kuat dari dalam diri kamu, dan kembali untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kamu itu. Mana yang important, mana yang belum terlalu important. Maka dengan begitu inner child ini, ya kan, potensi yang akan kamu dapatkan itu akan seperti ini. Inner child, the pace of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keep us young at heart, do something silly and fun, but stay safe. Ya, kamu akan tetap terlindungi, tetap akan merasa aman. Ya, di sini. Jadi lakukanlah suatu hal yang menyenangkan. Ya, mungkin jika kamu sudah berkeluarga, memiliki anak, bermain dengan anak-anak kamu, meluangkan waktu weekend, so ya kan, dengan anak-anak begitu, ya kan, atau dengan anak tetangga juga boleh begitu, ya kan, nggak mesti dengan anak kita aja. Kalau kita memang belum punya anak, ya kan, waktunya untuk membuat sebuah perayaan, ya kan, dan kamu ini tuh juga seperti awal baru, ya kan, anak batin gitu, suara hati, ya kan, bergembiralah, ya. Jadi lepaskan semua beban, lepaskan semua rasa lelah, karena banyak hal yang bisa kita nikmati, ya kan. Jadi jangan biarkan rasa lelah, rasa letih itu menghambat kamu untuk bergerak pada tujuan kamu yang sebenarnya. Oke, ya teman-teman, energinya untuk hari ini seperti itu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, ya. Jadi beranilah untuk bermimpi dan tetaplah berpikir positif akan harapan-harapan kamu itu, ya kan. Jika kamu tetap stay positif dan mampu mengevaluasi tentang hal-hal yang memang menjadi penting dalam hidup kamu, maka kesuksesan itu akan kamu raih, ya. Jadi kalau kita memang tidak bisa merubah, nggak selalu bisa merubah situasi, tetapi kita selalu bisa mengubah sikap kita, memperbaiki diri kita, ya. Dimulai dari dalam diri kita, maka pancarkanlah hal itu keluar, ya. Jadi enggak lagi kita mencari validasi atau pengakuan dari arah luar, tetapi kita mulai melihat ke dalam, karena segala yang kita lakukan dari dalam itu akan terproyeksi keluar diri kita. Dengan begitu kesempatan, keberuntungan ini akan kita dapatkan, dan beban itu akan hilang dari diri kita. Oke, ya, Cup Lovers Incas, saya pikir ini sudah selesai, dan jika kamu suka, tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.